Jadi insya Allah di balik COVID banyak hikmah. Sekali lagi saya katakan hadza min fadli Rabbi. Ya, ini yang diberikan kepada saya adalah karunia Allah. Dan ini pengalaman saya pribadi. Bisa jadi dengan pengalaman yang lain beda-beda, gitu ya. Jadi setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Dari sudut pandang mana kita memandang sebuah musibah, kan gitu ya Pak? Kalau kita dari sudut pandangnya yang buruk, ya akan terjadi musibah itu buruk. Tapi kalau sesuatu musibah itu kita pandang dengan yang baik, ya insya Allah semua yang ada di situ isinya baik semua. Ini malam ini saya pengen berbagi pengalaman gitu ya. Di sini kenapa pengalaman ini sangat berharga? Karena memang terkait dengan kekinian. Kekinian itu berkait dengan akidah. Jelas ini yang saya rasakan. Karena saya bilang apa? Waktu Mas Khairuddin ya, gimana kabarnya panjenengan gitu ya? Saya sehat. Saya bilang apa? Insya Allah saya ridho, saya ikhlas. Saya katakan hadza min fadli Rabbi. Nggak ada karunia yang paling baik yang saya rasakan ketika saya kena corona. Ternyata orang bilang kena corona musibah. Saya bilang apa? Karunia Allah yang paling besar ketika saya masuk dapat kena corona. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya begini. Tanggal 31 ya, waktu itu hari Senin. Ya, itu saya sakit. Tanggal 1-nya sore saya masih panas, demam. Nah, akhirnya ada jamaah yang bawa saya kan. 3 orang begitu. Dibawa saya ke klinik tempat biasa saya berobat di Kunciran. Waktu berobat saya ditembak, tensi saya berapa? 39 waktu itu. Saya tanya, dok nih 39 nggak apa-apa nih tensi saya. Katanya kan kalau 39 kan ada corona gitu. Dok nggak ada apa-apa dok. Wah nggak pak katanya. Oh kalau gitu diambil darah, silakan. Diambil darah, cek darah. Karena emang panas. Tapi kata dokter, bapak 39 tapi nggak step. Karena panasnya tinggi. Diambil darah. Begitu dicek lab, ternyata apa hasilnya? Tipes. Ya, tipes. Nggak ada corona nih dok, saya gitu ya kan. Karena nggak khawatir juga. Nggak pak, katanya. Kebetulan dokter muslim, insya Allah nggak ada pak, katanya. Ini tipes aja kok. Nanti minum obat abisin, oh iya, udah pulang. Sampai berselang berapa hari, biasanya saya minum obat tuh dua hari aja tuh, ya. 2 atau 3 hari, biasanya udah sembuh saya. Kalau emang bener tipes ya, diminumin tuh 2 hari. Ya 4-5 kali minum udah selesai lah biasanya, udah turun. Nah ini sampai obat habis panasnya nggak turun, sampai kalau nggak salah waktu itu hari Jumat tuh kalau nggak salah dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, kalau nggak salah hari keempat, hari kelima, hari Sabtu obatnya habis, saya ngedrop, obat udah habis tapi sakitnya nggak sembuh, saya ngedrop. Akhirnya dibilang sama teman-teman, coba dites rapid Tad. Kalau dites rapid gimana? Masalahnya saya nggak. Nah ditanya, ente pernah nggak kehilangan rasa? Nah saya ingat waktu hari ketiga istri saya masak sambal, ya istri saya sama anak saya tuh dua-duanya bersin. Tapi saya nggak nyium bersin pedes. Biasanya kalau masak pedes kan bersin. Hidung saya nggak ada bulunya, makanya kalau sensitif banget hidung saya. Nah, ketika pagi itu Sabtu ditanya, hidung ente nyium wangi nggak? Nyium rasa nggak? Ah, astagfirullahaladzim. Saya bilang sama istri, Mi coba tolong ambilin minyak wangi yang paling wangi. Diketulin sama istri saya hirup. Nggak ada rasa hilang. Pakaian lagi minyak kayu putih, nggak ada. Pakai lagi minyak yang apa yang wangi-wangi, nggak ada rasa bau. Saya bilang, oh ya, saya nggak nyium bau rasa. Waduh, kalau begitu nih tanda-tanda katanya. Tanda-tanda. Akhirnya apa? Tes rapid. Ya, malam itu saya ingat betul hari Sabtu, ba'da sholat maghrib. Karena waktu itu udah sore, saya tes rapid. Saya bilang udah saya mau makan dulu, saya mau sholat dulu, biar hati saya tenang. Ketika tes rapid, diambil rapidnya, darahnya non reaktif. Ya, non reaktif. Lalu saya dites torak, di ronsen torak. Ronsen torak itu ternyata di situ ada pneumonia. Nah,
bahasa kedokteran tuh biasanya paru-paru ada flek ya. Nah ketika dikasih, tapi dokternya udah rada curiga sebetulnya. Ini dok, 2 kali udah dikasih, Pak ini ronsennya ya nanti kalau mau pulang. Iya dok. Terus saya tidur. Tapi sebelum saya tidur, saya lihat ronsen saya diambil lagi. Dibilang, dok ini kayaknya ada tanda-tanda. Cuman saya kuping saya dengar, saya ngeliat, wah saya curiga nih. Tapi tetap dikasih, Pak pulang ya. Saya bilang, saya nggak dirawat, saya kan tipes. Saya minta dirawat, saya udah ngedrop nih 2 hari aja. Enggak Pak, udah pulang aja nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya saya pulang. Nah, ketika pulang itu, saya laporan lagi sama teman saya yang di rumah sakit Pasar Bo. Dia bilang apa? Waduh, ini ente kenapa nggak di swab katanya? Wah saya nggak tahu. Kenapa nggak di swab? Kenapa? Ini khawatir karena apa? Ada toraks gitu. Nah, waktu itu kejadian teman saya baru aja meninggal 2 orang. Yang pertama meninggal karena COVID, yang kedua orangnya sehat juga, orang Jakarta Utara, Jakarta Pusat kalau nggak salah. Dia meninggal juga, badannya sehat, ya, katanya cuma 2 hari, bubble namanya. Nah itu namanya waktu itu lagi beredarnya video happy hypoxia. Kalau kata teman saya yang lain nih orang kesehatan bilang apa? Jadi ada Grab datang ke rumah sakit, lalu dia 4 hari kemudian orang itu meninggal. Saya bilang kemana orang itu meninggal? Ya sampai sekarang katanya mobilnya nggak diambil. Saya tanya orangnya kemana? Karena dia nggak enak ngomongnya. Dia bilang apa? Orangnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, saya pikir udah takdir kan gitu. Kematian itu nggak bakal bisa lewat. Cuma rasa deg-degan ada juga. Apa iya nih kalau saya kena gitu kan? Hari Selasa saya ke puskesmas. Hari Selasanya diambil lagi darah saya. Tapi nggak direpit. Saya bilang, saya tanya nih hasilnya gimana darah saya? Nggak apa-apa. Nah, ketika hari Rabu itu diajukan sama Pak RT gitu. Wah ini nggak beres nih, udah coba dites aja swab. Nanti hasilnya positif negatif ya diterima aja gitu kan, diterima aja. Ya insya Allah udah saya terima, saya bilang gitu. Mau positif mau negatif saya bilang gitu kan. Orang saya nggak apa-apa kok, saya sehat dan saya yakinnya negatif waktu itu. Ternyata begitu di swab mandiri ya di rumah sakit swab mandiri dibayarin sama Pak RT waktu itu. Hari Kamis jam 6 saya lagi baca Al-Quran. Jam 5.58 masih saya catat tuh, ada catatannya. Sampai saya bikin catatan, saya bikin buku. Jam 5.58 saya ditelepon. Ditanya sama Pak Haji, temen Pak RW. Ente udah tahu hasilnya? Belum Pak Haji. Ente positif katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini beneran saya positif ya. Saya kena COVID, iya. Corona, iya. Astagfirullah. Cuma saya ngomongnya pelan-pelan karena ada anak sama istri. Akhirnya Pak RT saya telepon. Pak RT, ini bener? Iya katanya. Udah gimana langkahnya kira-kira? Saya harus ngapain? Kalau bisa jauhin keluarga sama anak-anak. Saya bingung dong. Saya kan nggak ada persiapan. Akhirnya dengan rasa deg-degan itu ketika ditelepon saya apa? Jantung saya kayak berhenti, terus badan saya pada lemes. Astagfirullahaladzim. Yang selama ini kita berusaha menjaga ya, kaget. Kita menjaga social distancing, kita menjaga rajin cuci tangan. Bahkan saya selalu menjaga wudhu. Kata teman saya udah jaga wudhu aja. Sebelum disuruh dari zaman dulu, saya bilang saya dari zaman muda wudhu selalu saya jaga. Kentut aja, kencing biar kata dingin, tetap saya wudhu lagi. Gitu, karena emang itu modal saya bakal di kuburan, saya pikir saya wudhu udah minimal. Akhirnya saya bilang sama istri saya, tolong disiapin pakaian. Ada apa Bi? Udah siapin aja dulu pakaian. Siapin gamis, ya baju yang banyak, pakaian dalam semua. Nah, Al-Quran yang saya gak pernah ketinggalan. Al-Quran saya bawa, kitab nih ada Tazkiyatun Nafs ya, Tazkiyatun Nafs saya bawa juga. Ada beberapa buku saya bawa. Saya bawa 3 tentengan. Jadi 1 tas buku semua isinya sama Al-Quran, 1 tas baju, 1 tas lagi obat-obatan. Karena obatnya masih ada gitu. Nah, saya bingung mau kemana. Saya kondisi masih sakit, masih tipes kan. Tipes ada pneumonia. Akhirnya kata Pak RT, udah ke rumah saya dulu aja. Yang di mana? Yang di Serpong katanya. Ketika saya ditaruh di Serpong, itu rumah kosong. Saya sendirian.
nggak ada siapa-siapa, cuman kasur doang satu. Saya ke sana nggak ada orang, dan itu juga tetangga nggak ada yang tahu. Nah, saya berusaha untuk tenang, ya. Sampai sana saya banyakin ibadah, ya, saya qiyamul lail, segala macam, baca Quran saya nggak tinggalin. Tapi punya perasaan juga, perasaan apa? Perasaan takut. Takutnya kenapa? Kan yang saya berita dari teman-teman kan 2 hari meninggal, 4 hari meninggal, ya kan? Yang saya takutin apa? Ini kalau saya mati di rumah ini nggak ada yang tahu, gitu. Hah? Sendirian. Lah kalau saya mati gimana? Iya, kalau ketahuannya langsung ketahuan, tahu-tahu seminggu baru ketahuan, waduh nih jenazah saya, gitu kan? Wah, akhirnya saya pusing tuh, bingung, udah campur aduk. Anak saya, istri saya udah nelponin terus, Abi gimana, gitu kan? Udah nggak ada yang tahu memang, karena waktu itu saya jam 8 saya bawa motor sendiri ke Serpong, saya nggak ada yang tahu, makanya tiba-tiba saya ngilangan gitu. Masih sakit, saya masih sakit tipes waktu itu. Saya paksain bawa motor, makanya kata Pak Aji waktu itu, ente bisa bawa motor nggak? Bismillah. Nggak kuat, saya paksain aja kuat, Bismillah. Jadi saya bawa motor, Pak. Saya bawa motor. Lemes sama dingin, udah keliang-keliang tuh naik motor, keliang-keliang, demi supaya anak-anak juga nggak ini ya kan. Kita kan bingung mau di mana, rumah pas-pasan gitu kan. Ya akhirnya kalau Pak Haji di sana, ya udah. Nah, di saat sela-sela itu Pak RW nelpon saya, Pak RW 04 cuman. Kata beliau, "Di mana kondisinya?" "Ya Pak Haji, harus dibawa nih kemana? Ke Wisma Atlet." Waduh, Wisma Atlet kan yang digambar kita ya. Datang ke sana, wah pokoknya macam-macam gitu kan. Saya mikir lagi, gimana ya Pak Haji? Udah di Wisma Atlet enak katanya. Di sana diurusin, ada dokternya. Iya sih, cuma setahu saya, sepahaman saya, Wisma Atlet itu kalau dibawa ke sana ya pulang-pulang yang udah-udah tinggal nama gitu kan ya. Kan gitu ya. Ya jujur ya. Semuanya begitu nggak pikiran? Pikiran kita nggak tahu fakta, pikiran kita yang kita tahu kan gitu. Orang sakit corona dibawa ke Wisma Atlet kan gitu. Sampai sana udahannya dada-dada pisah sama keluarganya kan gitu. Yang kita tahu lari ke kuburan kan gitu. Ya kan? Kalau yang ada di pikiran saya itu selama ini saya tahu. Nah, akhirnya dengan dibantu Pak RW ya, dibantu dengan anggota dewan juga, akhirnya dirujuklah saya ke Wisma Atlet. Tadinya saya mau dibilang Wisma Atlet jam 2 pagi, tapi ternyata jam 2 siang. Tapi ternyata kata dokternya, "Udah Pak Mamun, jam 9 pagi aja." Ya udah nggak apa-apa, jam 9 pagi. "Pak mau dijemput atau mau ke puskesmas sendiri?" "Gini Dok, kalau saya dijemput yang ada satu kampung rame." Gitu ya. Waduh, ini dijemput pakai ini. Rame satu kampung, mendingan saya datang ke sana. Nah, mau dijemputnya di mana? Di rumah. Padahal saya nggak ada di rumah. Di mana? Saya udah ngungsi. Ya, udah ngungsi, menghindari keluarga. Nah, akhirnya ya udah saya langsung berangkat ke Puskesmas Kembangan. Di sana tuh saya naik motor lagi. Kondisi masih sakit. Ini bawaan udah banyak nih. Karena waktu saya di sana tuh saya dibawain selimut, dibawain makanan gitu kan. Takut saya nggak makan, dibawain makanan, dibawain kue, dibawain obat-obatan, vitamin. Akhirnya bawaan tambah banyak. Tadi udah 3 tas tuh tambah banyak jadinya kan. Kayak mau mudik betul. Saya jalan ke mana? Ke puskesmas. Pakai motor. Dari Serpong saya jalan sampai ke Puskesmas Kembangan coba. Itu kondisi masih sakit, masih tipes ya. Ketika sampai Kembangan, saya nunggu berapa lah? 1 jam kurang lebih. Akhirnya orang-orang pakaian planet keluar semua tuh, pakai APD. "Pak Mamun, siap berangkat?" "Siap." "Ayo Pak, kemana?" "Masuk mobil ambulan." Astagfirullahaladzim. Ya Allah, coba gimana Pak? Perasaan gimana? Kita kena corona yang nggak pernah kita tahu corona. Karena kita tuh adanya taunya kan cuma ngelihat di media, ya. Itu sepanjang jalan, bukan saya cengeng, mohon maaf. Sepanjang jalan semua surat yang saya hafal, saya baca. Dari juz 29 sampai juz 30 saya baca aja sepanjang baca. Saya baca. Pikir saya apa? Paling enggak kalau saya mati saya lagi baca Quran gitu, ya. Paling enggak gitu kan. Sampai di sana diturunin, "Pak, udah turun." Ya. pendaftaran. Saya bilang, "Kok Wisma Atlet begini ya? Banyak dokter pakai ini semua." Nah, itu makin kecil hati itu, makin kecil. Ya Allah, kayaknya pas ini kayaknya bener-bener kematian kali gitu saya gitu ya. Tapi bismillah, ya udah, saya udah siap aja dah, siap. Masuk ke ruangan, "Pak silakan duduk di tempat tidur." Itu alat Pak, saya ngelihat
alat jantung, alat buat pernapasan ya, alat infus itu semuanya ada karena ruang IGD, instalasi gawat daruratnya. Pak, diambil darah, Pak, tensi, ya. Pak, dibuka bajunya, dicek jantung. Yang ada pikiran saya apa? Ya Allah, ini bakal karena perasaan saya tiba-tiba apa, Pak? Nyesek. Jujur. Nah, jadi ketika saya tahu bahwa saya kena corona, katanya kena paru-paru, bubble, ya, akhirnya napas saya mulai nyesek. Padahal sebelumnya enggak. Mulai terasa nyesek. Ya, nyesek saya, nyesek Pak, nyesek Dok. Ada batuk, ada. Tiba-tiba tuh semuanya muncul. Sampai dibilang, udah Pak, udah semua, ya. Bapak kok dingin, Bapak kok lemes, pucet, kenapa? Saya belum makan Dok. Saya belum makan itu. Saya belum makan, akhirnya dikasih makan saya jam 11 siang. Saya ingat betul Pak, saya ingat jam-jam itu, saya ingat tuh. Saya ingat semua, wallahualam ya. Hah? Iya. Wallahualam tuh, jadi emang Allah ingin banget saya tuh, jadi kayaknya waktu semuanya kecatat banget gitu, jadi inget di pikiran. Jam 11 ya, karena sampai sana jam 11 saya selesai, terus jam 11 saya dikasih makan, selesai setengah 12, dibilang ayo Pak kita ke lantai 17, udah dapat kamar. Kira-kira yang ada di pikiran kita apa Pak? Dapat kamar. Kalau namanya rumah sakit ya dapat kamar, nah ruangan pasti nggak ada tempat tidur orang sakit gitu kan, ada alat infus, ada oksigen, karena kan kalau kita kena paru-paru berarti kan disiapin oksigen. Naiklah saya, begitu saya naik sampai ke lantai 17 ya, lantai 16, tower 6, saya lihat, Masya Allah wa tabarakallah, ini rumah sakit apa hotel kata saya. Dok, saya nggak diinfus. Mau diinfus apa Pak? Orang suruh istirahat katanya gitu kan. Saya berdua sama orang Mampang waktu gitu. Usianya udah 56. Nah, saya tanya, Bapak sakit? Enggak. Bapak ada gejala? Enggak. Bapak sehat? Sehat. Bapak positif? Positif. Bapak kena corona? Kena. Loh kok Bapak sehat dibawa ke sini? Saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya nyari kamar berdua. Begitu saya selesai beres-beres, saya bilang, ya Allah, ini bener ditaruh di sini gitu. Saya berusaha tenang, tapi pikiran bayang-bayang saya masih ada. Karena apa? Ya dari dua tadi, satu teman saya mengatakan 4 hari dia kena happy hipoksia, meninggal 4 hari. Yang satu teman saya 2 hari bilangnya enak gitu ya, tapi tiba-tiba meninggal. Karena emang videonya kan ada tuh ya, video yang katanya habis selfie terus ngobrol sama video call sama keluarganya, ada kan ya? Pernah dengar ya? Video call sama keluarganya tiba-tiba sesek terus dia meninggal. Nah, itu saya juga mikirin, ya Allah, apa iya saya yang kayak begini nih? Saya habis video call sama istri kan, sama anak-anak, sehat, habis sehat. Tahu-tahu saya umur saya pendek kan gitu. 2 hari saya ditensi darah saya rendah terus Pak. 2 hari darah saya rendah. Pikiran. Tapi pikiran itu tetap saya tuangin ke apa? Ke Al-Quran. Tetap saya baca Al-Quran, gak pernah berhenti saya baca Al-Quran. Terus saya baca Al-Quran. Hari ketiga, hari keempat, saya sudah rada baikan. Tapi tetap yang namanya ibadah ini saya berusaha tenang. Karena pikir saya udah lewat 2 hari, alhamdulillah. Berarti umur saya udah lebih lewat dari 2 hari. Ada target yang kedua apa? Hari keempat. Ya kan gitu. Saya khawatir kalau saya nggak lewat hari keempat, bisa jadi umur saya pendek gitu. Tapi ibadah makin saya tambahin kuat. Kenapa? Paling enggak kalau saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa saya lagi baca Quran, ya kan? Apa saya lagi sholat? Paling enggak saya pikiran saya itu. Hari keempat saya udah baikan, dipindah ke tower, nggak jadi. Wah Pak, karena Bapak ada batuk, ada gejala segala macam, Bapak balik lagi ke tower 6. Akhirnya dirawat lagi saya di tower 6. Tower 5. Tadi dipindahin ke tower 5. Pas PSBB dibuka, saya dipindahin ke tower 5. Akhirnya nggak jadi, saya pindah lagi ke tower 6. Di tower 6, hari kelima, saya ingat betul, saya tidur sendiri. Satu ruangan itu Pak, ruangannya enak emang. Ada ruang tamunya, ada sofanya, kamarnya 2, ya, kamarnya 2. Yang satu kamar itu ada 2 bednya, yang satu kamar 1 bed, ada AC-nya. Ya, kebetulan di tempat saya itu ruang saya bilang kenapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya bilang ini nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan. Ya, tidur di hotel, pakai AC, mandinya saya buka air panas.
Di kamarnya satu-satunya kamar yang ada dispensernya. Ya, ke hotel bintang 3. Terus ada wifi-nya gratis. Makanya setiap hari dengerin ceramah aja saya. Ceramah buat ningkatin iman. Ya. Buat nambah iman biar kuat imun. Nah, hari kelima ketika waktu itu saya habis olahraga, terus saya makan, minum obat, saya sendirian. Timbul Pak, negatif thinking. Habis sholat duha, terus saya baca Al-Quran. Lagi baca Al-Quran, tiba-tiba apa? Badan saya gemeter, nggak bisa napas, terus naik ke kepala, keringet dingin, keringet jagung gede-gede. Nah di sini berpikir, ya Allah, astagfirullahaladzim, apa iya ini datang gitu kan? Tapi saya nggak yakin. Akhirnya saya buka gamis, saya lari ke ruangan dokter. Saya bilang, dok, bantu saya dok, kenapa? Saya nyesek susah napas. Terus badan saya gemeter, terus saya keluar keringet dingin. Kata dok, kan di satu lantai itu ada ruang polinya, ada ruang dokter. Ya, setiap satu lantai itu ada ruang dokter, ada ruang perawat. Buat kita kontrol kalau ada apa-apa, dibilangin kan, Pak kalau ada apa-apa ke ruang dokter aja, gitu. Makanya saya lari ke ruang dokter. Sampai ruang dokter saya ceritain semuanya, langsung ditensi, cek jantung. Pak Mamun sehat katanya. Tapi tadi saya keluar keringet dok, saya rasain. Bapak ada pikiran ya? Iya dok, pikiran kenapa? Saya takut mati dok. Karena ini saya tegang dok, saya bilang gitu. Bapak nggak usah pikirin apa-apa katanya. Nggak usah pikirin apa-apa. Santai aja Pak. Bapak tenang aja dulu di sini. Entah kalau udah santai, udah relax, nggak ada tenang, Bapak balik lagi ke kamar. Akhirnya kurang lebih sekitar 10 menit lah. Oh iya juga ya. Nah di situ baru saya timbul Pak. Kenapa? Ternyata yang menyebabkan selama ini imun kita lemah karena secara mindset, cara berpikir kita drop pikiran. Jadi orang kalau kena corona pikirannya mati. Kalau kena corona katanya nggak bisa terobati. Ya, jadi banyak kisahnya bukan nggak terobati. Artinya selama ini nggak pernah diekspos, nggak pernah diliatin orang-orang yang kena sakit corona itu sehat pulang, gitu kan? Yang kita tahu kuburannya nambah, mati, perpisahan dengan orang rumah dadah tiba-tiba mati, dokter. Hah? Iya, obatnya nggak ada, gitu. Tapi ini virus ada. Nah, saya nggak mengatakan bahwa virus ini nggak ada. Virus ini ada, ya. Tapi yang menyebabkan akhirnya orang itu down, menyebabkan dia bisa jadi meninggal, bisa menjadi dia semakin parah karena pikiran. Pikiran itu kembali kepada iman, kan gitu. Kita kan tahu, kita kan udah sering dengar Rasulullah mengatakan orang yang terkena virus, ya kalau dia terkena wabah, penyakit virus, mati bernilai syahid, kan gitu. Nah, makanya ketika di situ mulai saya kuatin apa? Yang pertama kita kuatkan iman kita. Jadi kalau kena, ya tadi saya sampaikan, kalau kita kena terpapar COVID, kita tapi sudah berusaha, udah social distancing, udah menjaga kebersihan, ya kan, udah minum vitamin segala macamnya, ya 3M itu kan, gitu kan, menjaga jarak, terus pakai masker, gitu kan ya, mencuci tangan, tapi masih kena juga, berarti apa yang terjadi di sini? Takdir Allah. Yang saya sampaikan, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengatakan, kan gitu, akhbirni anil iman. Kata Rasulullah, antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa qadari khairi wa syarrihi. Jadi kita beriman kepada Allah, kitab, rasul, malaikat, ya, kepada takdir, ya, kepada hari kiamat. Nah yang keenam itu takdir kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah kita kena penyakit itu berarti memang sudah Allah takdirkan ketika kita sudah berusaha. Kuncinya gampang kalau kita kena corona. Ini saya kasih nih biar teman-teman nanti bisa lihat ya. Dimanapun kita punya saudara, punya teman, punya sahabat, kalau memang sudah ditakdirkan kena corona, yang pertama jangan pernah drop, jangan pernah down. Yakin bahwa ini takdir Allah.
Kalau kita mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau misalkan kita sehat, panjang umur, berarti Allah kasih kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita. Kan gitu. Udah gampang, enak kan kalau begitu? Enak. Kita kena nih, Bapak positif apa? COVID. Ya udah nggak apa-apa, saya terima. Bapak mau gimana? Ya udah karantina aja. Karantina di mana Pak? Ya udah mau dibawa kemana? Kayak Wisma Atlet. Saya udah denger, enak, senang gitu kan. Di sana dirawatin, dikasih makan gitu kan. Udah. Nah, terus nggak usah bilang, wah saya kena COVID, wah saya kena ini. Nggak usah panik, jangan. Udah jalan aja. Bawa pakaian, mau dikarantina di mana? Ikutin aja. Ikutin apa kata dokter, kan gitu. Kalau misalkan kita mati, ya udah ikhlasin aja. Ikhlasin, kita insya Allah mati dalam keadaan syahid. Kalau misalkan kita sembuh, bisa pulang lagi, ya alhamdulillah. Enak nggak kalau gitu? Enak. Ada kekhawatiran kita pikirin mati nggak? Nggak ada. Ternyata ini obatnya. Tingkatin iman, kuatin iman, keyakinan kita. Nah di sini Pak, sekarang mohon maaf nih. Saya sampaikan, berapa banyak di antara kita yang akhirnya menjadikan ketakutan virus corona ini lebih takut daripada ketakutan kita kepada Allah, kan ya kan? Dari mulut si lisan bener bilang, takut mah jangan sama corona, takut sama Allah. Realitanya bener apa enggak? Kenyataannya ya memang hadis Rasulullah mengatakan larilah kamu dari wabah itu bagaikan dari dikejar singa gitu kan. Nah, betul itu. Nah, kita meyakini, tapi satu sisi kita lihat dulu. Yang kita lihat ini kan banyak orang yang sembuh. Ya kan? Kita teman-teman di Wisma Atlet ketemu banyak yang sembuh. 100 orang masuk, 100 orang keluar. Ada yang mungkin juga bawa penyakit bawaan, ada jantung, ada paru-paru, ada hipertensi. Alhamdulillah mereka pulang sembuh kan gitu. Nah, makanya kematian itu bukan disebabkan hanya karena corona. Apapun, ya kan? Dan penyakit itu juga bukan hanya penyakit corona, banyak penyakit yang lain. Gitu kan? Karena sekarang lagi musim corona aja, jadi dikit-dikit lari ke corona. Gitu. Dan yang kedua, Bapak sekalian, kalau memang ada orang terkena penyakit corona, jangan kita kucilin. Terasa satu wisma, orang yang datang ke sana hampir semuanya cerita. Kenapa mereka cerita? Kata mereka gini, ada yang keluarganya dikatakan seperti zombie katanya. Keluarga saya Pak kayak zombie. Kenapa? Semuanya nggak ada yang mau keluar deketin keluarga saya. Bahkan saya nggak dikasih makan. Ada cuma satu tetangga saya, itu pun orang jauh, baik banget nganterin makanan ke rumah. Yang lainnya Pak boro-boro, yang ada mengkucilkan. Mohon maaf, ya. Dan ada juga sampai yang akhirnya sampai saking dia marahnya, ya, sama tetangganya, dia bilang apa? Dia bilang nanti kalau saya udah sehat, saya pulang saya ngancem nih kata dia. Gitu. Saya bilang sabar Pak, sabar. Kita berdoa aja. Makanya waktu ada berita hal yang kemungkinan di rumah itu takut, ya, saya sampaikan kepada istri apa? Saya bilang, Mi, yang pertama kita maklumi mereka. Kita nggak perlu merasa kita dikucilkan, nggak usah. Kita maklum, kenapa? Karena mereka nggak tahu, gitu kan? Mereka nggak tahu, menyatakan bahwa orang kalau kena virus corona pasti mati, gitu kan? Atau paling nggak kesehatannya menurun, gitu kan? Sampai pokoknya wah nggak gitu. Harapannya tipis, gitu kan? Pokoknya beritanya macam-macam kan? Karena kan kita berita selama ini, kalau berita dari luar negeri lagi berdiri tiba-tiba jatuh mati kan? Sampai ada yang ditembakin gitu kan? Itu kan berita yang beredar dulu kan gitu kan? Ada ditembakin pada mati gitu. Nah, itu udah brainwash kita. Iya, di mana kita nggak tahu lah. Nah, terus yang kedua, dengan ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka takut sama kita, itu wajar gitu. Dan kita jangan mendoakan mereka yang nggak suka dengan corona, terus akhirnya seperti teman-teman yang ada di sana, akhirnya nyumpahin, doain yang nggak baik. Jangan. Saya bilang apa? Doain, berdoanya ya Allah, cukup
saya dan keluarga saya yang kena. Nah, jadi waktu itu ini ceritanya juga nih Pak, ceritanya dramatis juga nih, ada satu yang kelewat ya. Setelah saya kena 5 hari kemudian istri saya itu di tes swab ya, dinyatakan positif juga. Dan ini yang paling berkesannya buat saya apa Pak? Saya tanggal 8 swab, tanggal 9 hasil, tanggal 10-nya itu hari milad kelahiran anak saya yang nomor 3. Jadi hari itu hari miladnya, hari kelahirannya itu biasanya kita tasyakuran di rumah gitu. Jadi hadiah ulang tahunnya anak saya yang ketiga itu saya positif corona. Nah, hari ke-17 ya, tanggal 17 September, tanggal 18-nya hari milad hari lahirnya istri saya. Hadiahnya tanggal ke-18 itu apa? Istri saya positif corona. Jadi tanggal 10-nya anak saya dihadiahkan dengan hadiah kabar saya positif. Di hari kelahiran istri saya tanggal 18-nya istri saya positif. Nah, di situ. Ketika istri saya dikatakan positif, itu istri saya langsung drop, langsung down. Nah, namanya perempuan kan yang nggak terima. Tapi waktu itu ketika habis dokter lagi telepon, saya telepon anak saya, coba tolong di video call, Umi lagi ngapain? Ternyata lagi nangis gitu kan, lagi. Akhirnya ketika dokter selesai baru saya telepon. Saya langsung kasih mental dia Pak, bilang apa? Jangan berpikir macam-macam. Kenapa? Katakan bahwa ini takdir Allah. Dan kalaupun kita mati gara-gara COVID, insya Allah kita syahid. Dan kalaupun kita panjang umur, insya Allah banyak hikmah. Di sini ada karunia Allah yang sangat besar, gitu. Jadi kita dilatih oleh Allah untuk pandai bersyukur dan meningkatkan ibadah. Alhamdulillah Pak, dengan saya telepon istri saya, nggak ada sampai 10 menit durasinya, istri saya langsung ketawa. Ketika saya bercandain istri saya kasih kata-kata yang indah, karena kan waktu itu kan hari ulang tahunnya kan, gitu kan. Saya sampaikan dengan kalimat-kalimat yang menghibur dia. Nah, ketika saya dengar dia ketawa, saya bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa? Abi udah dengar kamu ketawa. Jarang Pak, orang itu kena COVID jarang yang ketawa. Betul. Saya berbarengan dengan beberapa teman saya, bahkan ada yang keluarga. Waktu itu teman saya sama, saya cuma lewat WA aja. Ketika lewat WA, akhirnya saya telepon dia. Saya nggak sabaran juga, saya telepon. Ente gimana kondisi? Alhamdulillah Pak, katanya. Sehat sih, cuman ini suka nyesek apa gitu. Udah nggak usah dipikirin, saya bilang. Kita semua kena dan ini takdir, saya bilang. Nggak usah dipikirin, nggak usah khawatir. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi nggak usah dipikirin, Allah dan janjiin kita surga, gitu kan? Allah dan janjiin kita surga. Kenapa? Kalau kita mati kita masuk surga. Enak kita, gitu kan? Kenapa? Kita dalam dapat nilai syahid insya Allah kalau kita sabar kan gitu. Sabar yang penting aja. Yang kedua, ya insya Allah kalau emang kita panjang umur berarti ada hikmah. Akhirnya saya ngobrol kurang lebih 20 menit. Di menit ke-20 dia ketawa Pak. Ente udah bisa ketawa? Iya, aneh gak ngebayangin begitu denger ente cerita di Wisma Atlet apa gitu kan, nggak seheboh yang di pikiran kita selama ini. Jadi kalau orang kena corona, jadi di sana ada banyak ini ya Pak, ada banyak teman, banyak. Saya bilang ratusan. Saya kalau pagi itu suka jogging bareng, saya bilang. Kalau sore saya senam bareng sama bapak-bapak tuh, saya ngobrol. Emang boleh ngobrol? Boleh, saya bilang. Boleh. Akhirnya mulai dari situ, ya, dia tegar, ya. Akhirnya mulai dari situ Pak. Alhamdulillah selesainya dites negatif semua keluarganya. Sebelumnya positif. Terus ada lagi adanya teman saya, temannya istri saya juga ada. Dia takut dibawa ke Wisma Atlet. Ketika saya ceritain, saya fotoin makan segala macam, akhirnya dia bilang apa? Iya Bu, kalau gitu saya juga mau ke Wisma Atlet aja. Gitu Atlet. Iya. Teman saya juga ada yang di Meruya juga ada, sama.
Awalnya dia lagi di grup, dia lagi ngeledek-ngeledek di grup, ngeledek-ngeledek. Ya biasa bercanda-bercanda kecil gitu kan. Nah, dia sebetulnya habis di swab. Karena dia ada kontak fisik dengan orang yang meninggal karena Covid gitu. Dia lagi bercanda di grup. Ternyata pas malam itu saya di sana, Pak. Alhamdulillah biasa tidur tuh jam 9 udah tidur. Ntar bangun jam 2, setengah 3. Alhamdulillah ke bawah sampai di rumah. Jadi hampir setiap hari. Alhamdulillah ini karunia Allah yang sangat luar biasa. Sebelumnya mungkin rada-rada susah gitu kan ya. Tidur sore susah, bangun dini harinya susah, tapi ini jadi kebiasaan. Nah, ketika itu teman saya waktu itu pas dia dapat berita positif dari rumah sakit, dia bilang apa? Kata dia dibawa ke Wisma Atlet sama dokter, dirujuk nggak mau. Nah, apa akhirnya yang terjadi? Dia nggak mau, dia nolak. Terus dia nelpon saya, dia kan tahu ada di sana. Dia mau tanya kondisi Wisma Atlet bagaimana? Saya kasih video call. Udah video call aja, saya bilang. Nih lihat, nih kamarnya ada AC-nya, nih ruang tamunya, ya. Nih kamar mandinya kloset duduk, ada wastafel, airnya air panas, saya bilang. Ini ada dispenser buat nyeduh kopi, teh manis, ada sini semua. Wah, kalau begitu, ya udah saya kesana aja katanya. Ke Wisma Atlet. Persiapannya apa aja, Tat? Gampang persiapannya. Kalau ente mau, ya. Apa yang ente butuhin? Bisa bawa laptop nggak? Jangan kata laptop. TV ente bawa ke sini bisa, kalau dimasukin ke tas bisa. Jadi boleh bawa laptop, boleh. Wifi-nya gimana? Gratis. Akhirnya apa? Dia bawa laptop, ya. Dia bawa persediaan. Dia kayak piknik akhirnya, Pak. Piknik, dia OTG. Orang tanpa gejala. Nah. Akhirnya dia ke sana. Udah kayak piknik. 10 hari alhamdulillah udah pulang, udah berapa hari yang udah pulang dia. Gitu. Jadi gini, kita bisa mengambil hikmah. Sesuatu apapun yang menimpa kita, yang pertama tenang. Karena ujian hidup itu nggak akan sampai di sini, Pak. Ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sabat. Allah nggak bakal nguji kita di luar batas kemampuan kita. Allah nguji kita karena memang Allah tahu. Kalau bahasa pertanyaannya kan begini, kenapa sih Mamun yang kena gitu? Mungkin ada yang berkata gitu juga. Kenapa Mamun yang kena? Mungkin Allah mau nunjukin. Pertama, saya katakan hadza min fadli Robbi. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada saya. Saya nggak pernah yang namanya nginep di hotel sampai lama begitu kan. Tapi Allah kasih di hotel 11 hari saya nginep di hotel. Ya, gratis lagi kan, dikasih makan sehari 3 kali. Makanya enak-enak, setiap hari ada dagingnya, ada buahnya, snacknya juga. Makanya kalau di rumah aja saya bilang makan belum tentu saya sehari 3 kali, ya. Belum tentu ada snack, ada susunya. Di sana susu juga dapat, vitamin dapat setiap hari 3 kali. Nah, yang kedua saya katakan apa? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Hatta sekalipun kita dapat penyakit, kalau kita nikmati bahwa ini adalah ridho Allah, karunia Allah, penyakit itu menjadi indah dengan kesabaran dan sholat. Makanya yang saya bilang, kita diuji sebelum seberapa dibanding ujian Nabi Ayub, ya kan? Nabi Ayub ketika syaitan datang kepada Allah, ya Allah, Nabi Ayub gimana dia nggak mau bersyukur kepada engkau? Kenapa? Dia kaya, dia banyak uang, banyak harta, makanya hartanya dihilangin sama Allah, jatuh miskin, ya. Ketika miskin masih ada anak-anaknya, masih ada istrinya, ya. Kata setan ngadu lagi, masih ada keluarganya. Akhirnya anaknya meninggal, ya. Masih beriman kepada Allah, masih kuat ibadahnya. Setan datang lagi, gimana dia nggak mau beriman, sedangkan masih ada istrinya yang cinta dan selalu mendampinginya. Setan laporan lagi. Akhirnya Allah kasih penyakit yang nggak ada sampai sekarang, penyakit seperti itu. Hinanya seperti apa? Dikasih sakit, busuk, bau. Nggak ada lagi yang mendekat sama beliau kan gitu. Sampai istrinya akhirnya pergi meninggalkan dan umatnya juga ninggalin, ya. Sampai akhirnya Nabi Ayub bersabar, ya, bersabar dia selalu bersabar. Dan sini dikatakan, ya, sabar dan sholat. Jadi sabar kita tanamin dulu dalam diri kita, sabar. Nah, dalam sholat kita bermunajat kepada Allah, menerima. Makanya ditanyakan bagaimana ridhonya Allah. Ridho Allah itu adalah ketika kita menerima
sesuatu hal yang tidak kita sukai, di situ kita ridho sama pemberian Allah. Dan di situ ada ridhonya Allah. Ingat Pak, ridho Allah itu ada ketika kita menerima sesuatu hal yang tidak kita sukai, ya, tapi kita ridho terhadap pemberian Allah. Gitu. Nah, disitulah Allah ridho. Tapi kalau di situ kita nggak ridho menerima pemberian Allah, maka Allah akan murka. Untuk mencapai ridhonya gimana? Ya harus dilatih iman kita. Pertama, kita rajin interaksi sama Allah, ibadah dikuatin, kan gitu. Baca Al-Quran dikuatin, kan gitu. Sedekah dikuatin. Kalau semuanya kita rajin ibadah, kita baca Quran rajin, sama Allah selalu bermunajat, mohon nanya kepada Allah. Nah, kalau udah deket sama Allah, apapun yang Allah kasih kita ridho, kan gitu. Nah, insya Allah. Jadi intinya buat bapak-bapak sekalian ya, kalau memang ini masalah COVID ya, masalah corona saya bicara, kalau ada yang terkena, sampaikan kepada mereka. Pertama, nggak usah panik, ya, nggak usah panik. Berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, tingkatin iman kita. Tingkatin iman kenapa? Kalau memang kenyataannya kita mati gara-gara COVID, insya Allah kita dalam keadaan sabar, kita dalam keadaan ibadah, ya, dapat pahala syahid, kan gitu. Tapi kalau dengan itu kita meningkatkan keimanan kita, imun kita makin kuat, terus kita sehat, berarti kita dididik sama Allah untuk meningkatkan ibadah kita, kan gitu ya Pak. Dengan kita ditingkatin di ibadah kita, begitu pulang masih ke bawah, akhirnya jadi kebiasaan. Susah Pak. Yang bisa menggerakkan itu cuma Allah doang. Kita rajin baca Quran, Allah yang gerakin hati kita. Kita rajin sholat ke masjid, Allah yang gerakin kaki kita, hati kita. Kita rajin sedekah, Allah yang menggerakkan tangan kita untuk bersedekah, kan gitu. Nggak ada, kita nggak punya daya apa-apa. Semua kita bisa baca Al-Quran, Allah memberikan ilmu kepada kita. Jadi semuanya karena Allah, gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah di balik COVID banyak hikmah. Sekali lagi saya katakan, hadza min fadli Rabbi. Ya, ini yang diberikan kepada saya adalah karunia Allah. Dan ini pengalaman saya pribadi. Bisa jadi dengan pengalaman yang lain beda-beda, gitu ya. Jadi setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Dari sudut pandang mana kita memandang sebuah musibah, kan gitu ya Pak. Kalau kita dari sudut pandangnya yang buruk, ya akan terjadi musibah itu buruk. Tapi kalau sesuatu musibah itu kita pandang dengan yang baik, ya insya Allah semua yang ada di situ isinya baik semua. Nah, jadi insya Allah buat teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kena COVID, pertama tingkatin cara meningkatkan imun kita itu, pertama terima bahwa itu adalah takdir, yang kedua tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya akan muncul imunitas kita dan semuanya segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat saudara-saudara kita mungkin yang tetangganya atau saudaranya kena, jangan dikucilin, ya. Kalau bisa mereka dibantu. Rasanya bagaimana kalau itu terjadi kepada diri kita, ya Pak? Itu terjadi kepada diri kita, lalu kita dikucilin, nggak ada yang bantu kita, lalu akhirnya kita merasa sendiri. Nah, kepada siapa kita minta tolong kalau bukan kepada tetangga atau saudara kita? Oleh karena itu kita bantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin kena corona, keluarganya kita kasih makan dan sebagainya. Ya insya Allah ini menjadi amal baik kita, ya. Ya walaupun nanti kita kena, orang juga berempati kepada kita, orang bisa berbuat baik kepada kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ya bisa berbagi dan kita bisa mengambil hikmah dari ini semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga daripada bala, musibah dan wabah. Dan insya Allah mudah-mudahan keluarga kita, lingkungan kita juga semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan rahmat Allah selalu turun kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa.